Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan mereview sebuah barang yang tidak bermanfaat lagi. Apalagi kalau bukan action figure. Jadi seperti apa action figure yang akan gua review hari ini? Yuk langsung kita figurin on this figure. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure yang karakternya gue cukup lumayan suka juga ya. Dan melanjutkan yang kemarin ya, yang gue pernah review si Gasbell. Jadi hari ini kita akan mereview sebuah karakter yang berhubungan dengan Gasbell-nya teman-teman. Jadi karakter apa itu yang akan gue review hari ini adalah Jadi yang akan gue review hari ini adalah SHF Kyoto Kamine. Jadi seperti apa penampakan figurnya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan boxnya. Oke teman-teman, jadi ini dia si Kyoto Kamine buatan SH Figuart Bandai teman-teman. Nah ini kalau versi komik atau versi Asia ya, atau versi manganya namanya Kiyomaro Takamine ya. Tapi kalau versi Amerikanya, versi Inggris atau internasional gitulah ya, ini dikasih nama Kyo doang, Kyoto Kamine teman-teman. Dan ini juga seperti yang gue sampaikan di video gue yang Gasbell, ini dia namanya Zakbell ya, karena versi Inggrisnya dia Zakbell, kalau versi Asia namanya Gasbell ya. Nah dia ini adalah seorang anak SMU, gue lupa anak SMU atau anak SMP gitu ya. Jadi dia ini adalah secara tidak sengaja terlibat dalam pertempuran pemilihan pertarungan si iblis ini yang ada di dunia ya. Jadi dia ini adalah pemilik bukunya si Zakbell atau Gasbell ya. Jadi si iblis yang ada di dunia iblis itu, kekuatannya itu tidak bisa dikeluarkan kalau tidak dilakukan oleh manusia yang sebagai medianya. Jadi manusia pemilik buku ini bisa mengeluarkan kemampuan dari si iblis ini dengan cara menyebutkan mantra atau spell yang ada pada buku yang ada di masing-masing si iblis itu teman-teman. Jadi kalau seandainya mereka mau ngeluarin kekuatan, si manusianya ini harus menyebutkan atau merapalkan mantranya, baru si iblis itu bisa mengeluarkan kekuatannya teman-teman. Yuk daripada makin penasaran, langsung kita bongkar figurnya. Jadi seperti biasa ini kita tinggal serot-serotin aja karena udah gua buka segelnya. Langsung kita serot. Jadi seperti inilah dia tampilannya teman-teman. Nah untuk versi yang si Zakbell ini juga sama ya seperti yang si Gasbell. Jadi manual instruksinya tuh dia udah nyatu sama boxnya seperti ini ya. Pinter banget sih Bandai ya buat mengurangi modal. Jadi dia taruh di sini, dan seperti biasa dia dimasukkan ke dalam blister seperti ini teman-teman. Nah penasaran seperti apa figurnya? Langsung kita bongkar figurnya. Jadi ini dia semua yang kalian dapetin di paket figur ini. Pertama di sini kita dapat aksesoris buku. Jadi bukunya itu ada dua versi, yang versi kebuka seperti ini dan versi yang masih tertutup seperti ini. Selanjutnya kita punya banyak banget dapat pengganti tangan seperti ini. Ada yang tangan mengepal, sepasang tangan untuk menunjuk, tangan pertama untuk megang buku, tangan untuk pegang buku versi 2, tangan untuk pegang buku versi 3, dan sepasang tangan yang terbuka. Untuk pasang tangannya ini cukup gampang teman-teman. Untuk yang buku yang pertama yang versi ini dia harus seperti ini kan dulu teman-teman. Lalu teman-teman di sini bisa dilihat ada lubang seperti ini, dan tinggal teman-teman tancepin aja tangannya seperti ini. Jadi seolah-olah dia sedang memegang buku seperti ini teman-teman. Nah dan untuk versi buku yang kebuka seperti ini, dia lubangnya ada di bawah sini teman-teman. Berbeda dari tangan yang tadi. Jadi di sini buletannya dia lebih kecil teman-teman seperti ini pentolannya. Tinggal teman-teman tancepin aja seperti ini langsung di bukunya. Jadi langsung kita colok aja seperti ini tangannya seperti ini teman-teman. Jadi seolah-olah dia sedang memegang buku seperti ini. Di sini kita juga dapat pengganti rambutnya seperti ini, dan cara untuk mengganti rambutnya ini juga gampang sekali. Jadi tinggal teman-teman copot rambutnya seperti ini teman-teman. Lalu tinggal kita pasang rambutnya seperti ini teman-teman. Nah jadi rambutnya seperti ini. Jadi kita juga dapat banyak pengganti
ganti ekspresi wajah. Di sini total ada 5 wajah. Yang pertama di sini adalah wajah Kiyomaru yang lagi bahagia, wajah Kiyomaru versi serius, wajah lagi bete, wajah lagi teriak, dan terakhir adalah wajah Kiyomaru kalau lagi lari, teman-teman. Dan inilah dia bintang video kita pada hari adalah Kiyomaru Takamine. Sekarang kita bahas untuk action figure ini. Detailnya menurut gua ya, kalau seandainya SHF udah bikin figur-figur anime, ini udah pasti cakep dan rapi banget, teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian rambutnya ini dibuat dengan sangat bagus dan rapi sekali, dan ini benar-benar mirip banget sama Kiyomaru Takamine. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian wajahnya itu, matanya dibuat dengan sangat rapi dan bersih banget. Ini bener-bener gua suka banget sih sama headsculpt kepalanya. Dan yang paling gila lagi adalah walaupun dia kecil seperti ini, untuk di bagian detail dasinya di sini ada logo kayak logo sekolahnya gitu ya. Gua lupa ini logo apa, kayaknya ini logo sekolahnya ya. Tapi yang pasti ini dibuat dengan sangat detail, rapi dan bersih banget cetakannya, teman-teman. Ini bener-bener gua suka banget ya. Bagian bajunya sendiri dibuat dengan sangat detail, rapi dan bersih, nggak ada ya cat yang luber, dan nggak ada juga salah-salah potongan atau apapun di sini. Ini bener-bener bagus banget. Dengan berbahan plastik premium khas Bandai, ini membuat figurnya ini layak banget buat dikoleksi, teman-teman. Mantep banget. Dan gue sukanya si Bandai ini juga memperhatikan detail-detail kecil seperti lipetan-lipetan yang ada pada bajunya. Ini dibuat dengan sangat natural dan keren banget. Celananya juga dibuat dengan sangat mirip dengan celana aslinya. Teman-teman bisa lihat di sini ada kancingnya, dan di sini juga ada lipetan-lipetan kayak lipetan celana seperti itu. Dan di bagian belakangnya juga ada kantong celananya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk di bagian sepatunya, ini sepatu biasa aja ya, sepatu Vantopel kayak gini. Finishing cat sepatunya ini dibuat versi glossy kayak gitu. Jadi ini menandakan bener-bener mirip kayak sepatu Vantopel yang habis disemir. Good job Bandai. Dan untuk detail aksesorisnya sendiri juga dibuat dengan sangat rapi dan epic. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian catnya ini bener-bener dibuat dengan sangat rapi dan tidak ada yang meluber. Walaupun ini bagiannya kecil-kecil, tapi kualitas printingnya dibuat dengan sangat detail dan rapi. Tulisannya ini bener-bener dibikin dengan sangat rapi dan tidak ada yang keluar jalur garis-garis dan tulisannya. Dan untuk versi buku yang udah kebukanya ini juga dibuat dengan sangat rapi ya. Biasanya kalau tulisan-tulisan kecil tuh cat atau tulisannya tuh kayak ngeluber kayak gitu kan, kayak pecah gitu. Tapi ini bener-bener kualitasnya high definition sekali tulisannya, gak ada yang ngeluber sama sekali. Ini bener-bener rapi banget tulisannya, garis-garisnya itu tegas dan catnya itu juga warnanya padat. Nah, di sini ada tulisannya yang warna merah dan warna biru ya. Kalau di filmnya sendiri yang warna merah ini artinya adalah si mantranya itu bisa digunakan. Kalau yang biru ini dia belum bisa digunakan, teman-teman. Sekarang kita cek untuk artikulasi di figur ini. Pertama di bagian kepalanya, dia bisa noleh ke kiri, noleh ke kanan, bisa seperti ini juga, kiri kanan seperti ini, dan bisa diputar-putar seperti ini juga. Kepalanya bisa ke atas dan ke bawah seperti ini. Sebenarnya dia ada dua artikulasi ya, jadi di kepala atas sama di leher. Tapi karena artikulasi di lehernya ini kehalang sama kerah bajunya, jadi artikulasi lehernya agak sedikit terganggu, teman-teman. Jadi nggak terlalu bebas untuk bergerak. Nah, untuk di bagian bahunya sendiri dia ada butterfly joint, dan menurut gua cukup jauh juga butterfly jointnya. Tangannya bisa diangkat sampai segini jauh aja maksimal. Di bagian keteknya bisa diputer seperti ini, dan di bagian bicepnya juga bisa diputer seperti ini, dan sikunya itu hanya bisa ditekuk sampai 90 derajat seperti ini doang, teman-teman. Pergelangan tangannya bisa diputar ke kiri, ke kanan seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat. Bagian rusuknya itu bisa digerakin ke kiri dan ke kanan seperti ini, dan bisa diputar-putar juga seperti ini, teman-teman. Pinggangnya bisa diputar ke kiri dan ke kanan, bisa digerakin sedikit juga ke kiri ke kanan seperti ini. Badannya bisa membungkuk ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Di bagian selangkangannya bisa dinaik turunin seperti ini, tapi sedikit banget untuk menambah pergerakan artikulasi yang lebih baik. Di bagian selangkangan bisa diputar-putar sedikit seperti ini. Kakinya bisa menendang segini jauh dan ke belakang segini jauh aja karena kehalang sama pantatnya. Lututnya bisa ditekuk sejauh ini. Wip, wip. Sepatunya bisa digerakin ke kiri dan ke kanan seperti ini. Bisa ke atas, nggak terlalu banyak karena kehalang sama bagian celananya, dan ke bawah juga nggak terlalu banyak seperti ini. Dan ada artikulasi di bagian ujung sepatunya seperti ini. Bisa juga di kiri kanan kayak gini, teman-teman. Oke, jadi itu dia artikulasi untuk si figur ini. Dan untuk tingginya sendiri, si SHF Kiyomaru ini bisa berdiri dengan kokoh dengan tinggi sekitar 15 cm atau sekitar 6 inci. Oke, teman-teman, jadi sekian review gua hari ini SHF Kiyomaru
Kyo Takamine buatan Bandai ya. Menurut gua ini sangat worth it banget buat dikoleksi. Apalagi kalau sananya teman-teman fans beratnya dari seriesnya Gas Bell atau Zack Bell, ini benar-benar worth it banget. Karena untuk figurnya sendiri dari anime Gas Bell ini adalah karakter figur dari series Gas Bell pertama kayaknya ya, yang ada artikulasinya. Dan untuk yang nggak ada artikulasinya pun menurut gua kayaknya hampir nggak ada yang jual kayaknya ya. Makanya pas gua tahu Bandai ngeluarin figur ini, gua langsung PO teman-teman. Ini gua dapetinnya udah lama sebenarnya, udah hampir 1 tahunan. Ini kalau gua nggak salah gua PO harganya 500.000 teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.